warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu berharap kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, minggu lalu kita sudah membahas tentang Quran Surah Luqman, Surah ke-31, ayat 13 dan 14, serta Quran Surah Al-Baqarah, Surah kedua, ayat 83. Surah itu membahas tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hadis-hadis terkait. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah bagian dari rukun iman yang 6, dan iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Hari akhir atau kata lainnya adalah hari kiamat. Kita ketahui bahwa beriman kepada hari akhir ini adalah hukumnya wajib, dan kita harus yakin bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang. Untuk selanjutnya dan lebih jelasnya, marilah bersama-sama kita ikuti pembahasan berikut ini. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. 4.3 berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Iman artinya percaya. Hari akhir artinya hari yang paling akhir. Setelah hari ini terjadi, sudah tidak ada lagi hari di dunia, karena kehidupan dunia sudah berakhir. Dalam pengertian yang lebih luas, berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman pada hari akhir adalah mengimani segala informasi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Hari akhir yang disebut juga sebagai hari kiamat, hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada satupun manusia yang dapat mengetahui kedatangannya. Dengan demikian, kalau ada manusia yang mengatakan bahwa hari akhir akan terjadi pada waktu tertentu, umat Islam tidak wajib percaya. Iman kepada hari akhir artinya mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari akan datang, di mana seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal akhirat akan menanti. Quran dan hadits tentang hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ghafir, surah ke-40 ayat 59 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Artinya, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak beriman. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat 1 dan 2 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Dalam menggambarkan keadaan manusia pada hari kiamat dengan hadits riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha sebagai berikut. Artinya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa berkasut atau berkaki ayam, tanpa busana, dan tanpa berhitan kemaluannya. Saya bertanya, wahai Rasulullah, jadi perempuan dan laki-laki melihat pada yang lain?
Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, perkaranya lebih dahsyat daripada untuk saling melihat sebagian kepada sebagian yang lain." Hadits riwayat Muslim. Pertama, menjalin komunikasi dan hubungan yang erat antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan rajin beribadah yang khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalin komunikasi dan membina hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketiga, lebih berhati-hati dalam menjalani hidup di dunia. Keempat, giat beramal, berbuat baik, dan berakhlakul karimah selama hidup di dunia. Kelima, sikap optimis dalam menjalani hidup di dunia. Dan yang keenam, menjauhi semua perbuatan maksiat. Yang pertama, hendaknya senantiasa mengisi kehidupan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berbuat kebaikan. Yang kedua, menjadi lebih yakin dan optimis untuk melakukan hal-hal terbaik selama hidup di dunia. Ketiga, semakin terkondisikan berperilaku atau bersifat ikhlas dalam beramal. Dan yang keempat, semakin berhati-hati dan selalu berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Demikianlah penjelasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, Ibu berharap kalian tetap terus semangat belajar di rumah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.